Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Albertang Ganggu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Halu Oleo. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Sendang Mulyasari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di kelas 6, pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1, menggunakan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Apa semuanya sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat. Sehingga hari ini kita boleh mengikuti pembelajaran dengan keadaan yang baik hingga selesai. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah kita awali dengan berdoa. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas Citra memimpin dalam berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Citra sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Nah, hari ini ada teman yang tidak hadir? Tidak? Hadir semua? Oh ya, hadir semua. Wah, anak-anak hebat, rajin-rajin ya ke sekolah. Oke. Untuk selalu memupuk rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, kita lalu mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, hari ini kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, sebelumnya Ibu akan menggali, mengetahui pemahaman awal kalian, pengetahuan awal kalian terkait pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu, di lingkungan rumah kalian ada tumbuhan apa saja? Ada tumbuhan apa saja? Ada pasila. Ada kelapa, apalagi ini tuh. Yang lain di rumahnya ada tumbuhan apa? Mangga, Mangga, kelapa, apalagi? Rambutan, ada durian, iya bermacam-macam tuh tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan itu bermanfaat untuk kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa? Oh ya, dikembang biarkan supaya tidak apa? Tidak habis, tidak punah. Kita bisa terus memanfaatkannya. Nah, anak-anak sekalian, terkait dengan tanya jawab kita tadi, hari ini kita akan mempelajari dari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Iya, sangat terkait dengan tema pembelajaran kita hari ini tentang makhluk hidup dan khususnya
dunia tumbuhan. Nah, adapun model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran kita hari ini adalah model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi, Ibu akan nantikan sebuah masalah yang akan kita temukan bersama-sama solusinya atau pemecahan masalahnya. Nah, anak-anak, apakah pembelajaran kita hari ini bermanfaat atau tidak? Ya, tentunya sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Dengan mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan, tentunya kita bisa mempraktekkan dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengembangbiakan pohon kelapa yang ada di rumah kita, ada pohon mangga, ataupun ada sayur-sayuran yang sangat bermanfaat itu. Ya, jadi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu, Ibu minta kita semua anak-anak hebat mau belajar dengan semangat. Oke, kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semoga semangatnya selalu terjaga sampai akhir pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini didengarkan ya, sambil boleh melihat di slide PowerPoint yang kita punyai. Jadi, yang pertama, setelah membaca teks bagaimana jagung berkembang biak pada LKPD yang akan Ibu bagikan nanti, peserta didik yaitu kalian mampu menentukan ide pokok setiap paragraf, mampu mengaitkan ide pokok dengan informasi yang ada di pada teks tersebut, serta mampu membuat simpulan dengan benar. Kemudian, melalui diskusi kelompok, kalian mampu menyajikan kesimpulan berdasarkan teks bagaimana jagung berkembang biak dengan kalimat sendiri, dengan percaya diri. Ya, lebih semangat lagi belajarnya hari ini. Kita gerak-gerakan badan dulu supaya segar badannya ya. Nasi menjadi makanan utama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa konsumsi beras kita sudah cukup tinggi? Padahal sudah beras bahannya dari beras. Bagaimana jika kita menganalisa bahan pokok kita dengan mengonsumsi karbohidrat lain seperti jagung? Di provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur, jagung merupakan salah satu pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Namun, masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beras yang sudah menjadi bahan pokok hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Padahal, jika kita perhatikan, hubungan persaingan semakin sempit yang membuat persediaan beras semakin menurun. Tapi jangan khawatir, karena beras harus nanti. Sebagai pangan sumber karbohidrat, jagung dapat menjadi alternatif pangan pokok selain nasi yang selama ini menjadi pangan pokok kita. Karena satu porsi nasi itu setara dengan 32 jenis makan siang yang diberikan siang. Jagung juga memiliki indeks glikemik yang tinggi rendah, yaitu di kisaran 55 sampai 60, yang membuat jagung lebih harus dikonsumsi, terutama untuk penderita diabetes. Beberapa olahan jagung yang bisa kita nikmati sebagai bahan pokok antara lain jagung ketan rebus, nasi jagung, dan mie jagung. Dengan begini kita dapat memanfaatkan bahan lokal yang banyak dihasilkan dari negara kita sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Yuk menjadikan jagung sebagai salah satu alternatif pangan pokok selain nasi, karena benar dan
salah satunya di Sulawesi Tenggara di provinsi kita, jagung itu merupakan produksi jagung sangat banyak. Nah, siapa yang di rumahnya atau siapa yang orang tuanya pernah menanam jagung? Azara pernah lihat orang tuanya menanam jagung? Iya, apanya yang ditanam? Oke, bijinya. Ada yang lain? Siapa lagi? Supaya kita lebih mengetahui lagi bagaimana jagung itu berkembang biak dan tumbuh-tumbuhan lain bagaimana berkembang biak, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana sih tumbuhan itu berkembang biak. Termasuk jagung, kita akan tahu jawabannya. Untuk itu semuanya kembali fokus dan menyimak video yang Ibu tampilkan. Nah, kita tepuk fokus dulu ya supaya lebih fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Nah, itu tanya perkembangbiakan tumbuhan tadi ada berapa jenis? Dua. Dua jenis. Jenis yang pertama apa? Generatif berarti secara Kawin. Yang kedua apa? Vegetatif. Berarti tak Kawin. ya. Nah, tadi di video itu ada gambar apa? Bagian-bagian apa? Iya, bagian-bagian bunga. Siapa yang ingat apa saja bagian-bagian bunga tadi? Putih. Mahkota. Ya, ada mahkota, ada putih, dengan sari. Nah, dalam bunga itu terjadi proses apa? Penyerbukan. Apa yang berperan? Bagian apa yang berperan? Dalam putih dan sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalian tadi mengatakan bahwa belum pernah mengamati apa? Bagaimana perkembangbiakan jagung. Nah, kalau kita belum pernah mengamati, kita bisa menemukan cara lain. Misalnya bisa lihat lewat video, ya kan? Bisa di YouTube kita cari, bisa di Google, dan bisa juga kita membaca teks laporan. Seseorang mengamati kemudian menulis laporan yang bisa kita baca, bisa temukan informasi bagaimana itu jagung berkembang biak. Nah, ada yang pernah baca nggak teks laporan hasil pengamatan? Belum pernah? Ya, mungkin sudah pernah ya, tapi tidak tahu itu ini namanya teks laporan hasil pengamatan. Lalu sekarang teks laporan kita simak dulu, apa sih itu teks laporan hasil pengamatan? Ya, silakan baca sama-sama apa yang ditulis di depan. Teks Teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. baik sekali ya. Jadi teks laporan itu isinya hasil pengamatan seseorang ya. Dia mengamati suatu proses atau peristiwa kemudian ditulis. Nah, bacaan itulah yang kita sebut dengan teks laporan hasil pengamatan. Oke, dari teks laporan hasil pengamatan kita bisa menemukan informasi penting. Misalnya kita mencari bagaimana ya jagung berkembang biak, lalu kita cari bacaannya, kita baca baik-baik, kita temukan informasinya. Nah, informasi penting itu ada cara-caranya kita tahu. Yang pertama, kita bisa membaca seluruh teks dengan seksama. Kemudian yang kedua
kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, Menemukan informasi penting. yang keempat, Mencatat kata kunci pada teks laporan. dan yang kelima, Membuat pertanyaan sesuai informasi ide pokok pada kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. bukan pertanyaannya, pernyataan. Ya, beda ya. Nah, itu tadi kita akan melakukan. Jadi cara-cara ini kita akan lakukan secara berkelompok. Kalian akan belajar bersama kelompok yang kita perlakukan pada kegiatan yang pertama. Kita akan menentukan ide pokok, menemukan informasi dan membuat simpulan. Dan yang kedua, kalian akan menuliskan dan menemukan manfaat bunga bagi tumbuhan. Oke, untuk itu sekarang kita belajar dalam kelompok. Kemarin Ibu sudah membagikan nama-nama kelompoknya. Apakah kalian sudah duduk bersama anggota kelompok? Oke, baik sekali ya. Jadi kita bisa mengefisienkan waktu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja kalian ya. Masing-masing kelompok berserta bahan ajar. Perwakilan 1 orang dari setiap kelompok silakan maju. Ayo nak. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini bahan ajarnya. Kemudian LKPD-nya dan kelompok 1 melatih ya. Mana kelompok 1? Diambil dengan kelompok 2 mawar. Mawar jeruknya manis. Kelompok ada yang lebih tadi Mbak ajarnya? Oh itu sana. Kayak gini. Ditaruh di meja, kelihatan namanya ya. Oke, silakan tuliskan nama-nama anggota kelompok. Lalu baca petunjuk mengerjakan LKPD. Silakan mulai dikerjakan. Nah, bahan ajar atau sumber belajar yang bisa kalian gunakan selain yang Ibu bagikan, bisa pakai buku tema. Buku tema kalian buka mulai halaman 1. Halaman 1, halaman 2, di situ ada bacaan yang sama dengan yang ada di LKPD. Iya. Jadi di halaman 1 itu ada subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1, bagaimana manfaat tumbuhan. Dan di halaman 2 itu sama dengan yang ada di LKPD ya. Teksnya tentang bagaimana jagung berkembang biak. Jadi kalau tidak bisa baca di LKPD, boleh baca di buku tema. Silakan dikerjakan, dimulai dari kegiatan 1, menentukan ide pokok. Ya. Jadi sambil kalian mengerjakan secara berkelompok, Ibu sambil melakukan penilaian. Jadi semuanya belajar bersama-sama, sama-sama saling membantu, tidak ada yang diam, bagi tugas. Kerjasama ya. Kalau didik cuma sampai koma supaya dia bisa selalu bersedia sebagai manusia. Ya, jadi kalimatnya itu enggak menggantung ya.
pertumbuhan sampai titik, lalu kira-kira mana yang bisa dihilangkan tapi maknanya masih sama. Coba dibaca sampai titik dulu, jangan langsung ditulis. Nah, supaya jagung selalu tersedia sebagai manusia harus diapakan? Harus apakan? Tanam kembali, ya seperti itu boleh. Jadi tak perlu ditulis semua juga, tetapi ambil kalimat yang penting. Supaya jagung selalu tersedia sebagai manusia, maka jagung harus ditanam kembali. Bisa seperti itu ya. Nah, ini paragraf berapa? Sudah dapat tugasnya. Ada yang sudah selesai kegiatan 1? Belum? Masih dikerjakan semua ya. Dina, paragraf berapa? Bisa lihat di depan itu, kalau lupa cara-cara menemukan ide pokok. Jadi tidak mesti halo. Hai. Oke. Jadi menentukan ide pokok tidak mesti seluruh kalimat diambil ya. Kita ambil kalimat yang penting tetapi maknanya tidak berubah. Seperti tadi di paragraf 5 katanya, wah kalimat pertamanya panjang sekali. Tidak perlu disalin semua kalimatnya ya. Kita hilangkan kata-kata yang kurang penting, tetapi yang lain diambil dan maknanya tidak berubah. Maksudnya tidak berubah. Jadi ide pokok itu tidak mesti panjang-panjang. Tidak apa-apa. Kita pilih dan kita baca baik-baik. Oh. Tadi siapa yang bertanya tadi? Siapa? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan kesimpulannya. Jadi kamu bisa menyampaikan pemahamanmu. Oke. Simpulannya ya. Kalian sudah menentukan ide pokok? Dan rangkaian ide pokok tadi, kita ambil informasi apa yang ada. Misalnya yang pertama, coba dibuka ide pokok. Sebentar ya, Ibu dijelaskan dulu. Pertama kita bisa ambil, oh ini jagung merupakan makanan pokok di Indonesia. Itu sudah baik. Kita bisa ambil itu. Yang kedua, jagung itu berkembang biak dengan apa? Dimulai dengan menanam biji. Lalu apa yang terjadi? Di jagung ada bunga-bunga halus, ada rambut halus yang berada di ujungnya. Dan seterusnya bisa diambil dari sini, dari ide pokoknya kita bisa buat kesimpulan. Oke? Kesimpulannya langsung ditulis. Iya, kesimpulannya ditulis di halaman ini. Selesai kesimpulan, lanjut.
Jadi tidak perlu juga disalin semua, cari yang poin pentingnya mewakili keseluruhan bacaan. Kelompok ini jeruk, kelompok jeruk. Nah, kelompok jeruk sudah bagian-bagian bunga, bagian-bagian bunga. Yang sebelum belum kesimpulan, ya tadi kesimpulan dulu ya kan. Coba Dina yang kesimpulan tadi Dina. Jadi dikerjakan dulu nah. Jadi kerjakannya tersusun ya. Simpulannya dulu. Simpulan bisa kita dapat dari ide pokok yang sudah kita temukan. Bisa kita tulis dari situ. Tapi tersusun ya, kalau diacak-acak. Di paragraf 1 apa yang kalian temukan? Lalu di paragraf 2 apa yang kalian temukan? Boleh disusun dengan hasil ide pokoknya, tapi pakai kalimat sendiri boleh. Paragraf 1 tadi tentang apa? Jagung itu ternyata apa? Jagung itu merupakan makanan pokok. Kemudian kalau orang menanam jagung diawali dengan menanam ya, itu harus ambil lagi paragraf 3. Oh, di bunga jagung itu ada apa? Paragraf 4 pembuahannya terjadi pada saat apa? Bunga jagung tersebut menjadi buah didiskusikan bersama teman kelompoknya bagaimana ya kita mengambil kesimpulannya. Nah, dan sudah kelompoknya? Ya. Yang lain silakan dilanjutkan ya. Nah, kelompok nanti sudah tahu cara mempresentasikan. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengucapkan salam, memperkenalkan kelompoknya, kemudian membaca secara tertulis kegiatan 1, menunjukkan apa? Ide pokok paragraf dan membuat kesimpulan. Langsung dilanjutkan kegiatan 2, menentukan. Jadi bisa dibaca. Ini dibaca. Kegiatan 2, menentukan bagian-bagian bunga dan manfaatnya. Dibaca nomor 1. Ya, kegiatan 1 boleh. Nih, kegiatan 1 membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks. Ini dibaca itu, dibaca. Oke, ada salam pembuka dan ada salam penutup. Boleh dibilang atau bilang terima kasih. Boleh. Hasil ya, atau terima kasih telah mendengarkan penampilan kami. Oke, bagus. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, jadi sekarang kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kalian yang sudah didiskusikan. Masing-masing kelompok diwakili 2 orang ya. Silakan pilih siapa yang akan maju. Sudah? Oke, kita maju dari kelompok yang pertama, kelompok Melati. Oke, Melati silakan maju. Bacanya yang nyanyi ya. Di sebelah sana sudah ada. Oke. Ucapkan salam dan kelompok apa? Nama kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan membacakan
hasil pekerjaan kami. Oke. Jagung merupakan pokok di Indonesia. Paragraf 2. Membiarkan tanamannya dengan menanam biji. Paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu dong, mana? Ya. Halo teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok Mawar akan membacakan hasil pekerjaan kami. Kesimpulannya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Kegiatan 2. Menentukan bagian-bagian bunga dan manfaatnya. 1. Batang bunga. 2. Dasar bunga. 3. Daun pelindung. 4. Mahkota. 5. Kepala sari. 6. Kepala putih. Oke, tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan nama-nama bagian bunganya. Apakah semua sama? Kelompok lain? Nomor 3. Kalau tadi apa? Mawar, apa namanya yang bagian 3? Daun pelindung. Kalau mati? Iya. Jadi anak-anak coba diperhatikan, daun pelindung ataupun kelopak bunga itu sama ya, hanya berbeda nama saja. Mungkin ada tadi yang ambil dari sumbernya dari bahan ajar buku, dan ada yang ambil di buku tema. Jadi ada perbedaan nama, tetapi selengkapnya itu sebenarnya sama, baik daun pelindung maupun apa tadi kelopak. Kalau kelopak bunga itu tadi tulisnya kelopak. Oke, silakan dilanjutkan manfaat bunga. Setelah menentukan nama bagian-bagian bunga sempurna, tuliskan apa manfaat bunga pada perkembangbiakan generatif tumbuhan di bawah ini. Bunga merupakan tempat terjadinya penyerbukan. Di dalam bunga terjadilah penyerbukan yang dilakukan oleh benang sari dan kepala putih sehingga menghasilkan bakal biji yang berkembang menjadi buah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan hasil pekerjaan kami. Oke, tepuk tangan yang kelompok Mawar. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok jeruk. Kelompok buah jeruk. Jeruk pemakan jeruk. Siapa yang tampil? Oke, Dina dan Ayla. Bacanya satu-satu ya supaya jelas. Siapa yang pertama? Ayla. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kami dari kelompok jeruk akan membacakan hasil pekerjaan kami. Oke. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jawab. Tepuk tangan untuk kelompok jeruk. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak. Kalian sudah masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya, pekerjaan kelompoknya, dan ibu juga sudah menilai jawaban kalian. Jadi yang dinilai itu bukan sekedar jawaban, tetapi bagaimana kita mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Nah, dari segi jawaban semuanya hampir benar ya.
maksudnya semuanya berarti rata-rata benar, ya kan? Walaupun ada beberapa kelompok seperti tadi, sesuai catatan ibu, kelompok melati ya, manfaat bunganya mungkin kurang jelas dan kurang tersusun. Jadi manfaat bunga pada tumbuhan apa? Di bunga terjadi proses pembentukan, di mana yang berperan adalah apa? Kepala putih dan benang sari. Oke. Tapi benar juga bahwa bunga tadi apa tadi mempercantik katanya ya, mempercantik halaman rumah kita. Oke, itu juga benar. Tetapi di sini yang dimaksud adalah peran bunga pada perkembangbiakan tumbuhan. Oke. Jadi dari kelompok yang sudah tampil, dari segi presentasi yang terbaik adalah kelompok mawar. Tepuk salut untuk kelompok mawar. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Kemudian dari segi tadi bagian-bagian ide pokok hampir semua sama, masih mengambil 10 kalimat. Baiknya adalah kita boleh mengambil kalimat yang penting ya, tidak perlu semuanya disalin satu kalimat. Nah, untuk bagian-bagian bunga semuanya benar ya, walaupun ada perbedaan nama tadi kan, ada yang namanya apa? Ada yang namanya tangkai dan batang, ada yang namanya kelopak dan daun pelindung, tapi itu semua sama, hanya perbedaan. Oke ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Tentang apa? Perkembangbiakan generasi apalagi untuk muatan bahasa Indonesia, nya kita pelajari apa? Ini apa artinya? Tentukan ide. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, mengukur apakah kalian mengerti dan memahami pelajaran hari ini dan apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Jadi dikerjakan masing-masing, tidak boleh menyontek tapi kerja sendiri ya. Itu sekarang akan jadikan. Tulis nama dan tanggal. Berapa? 4. Bukunya yang lain ditutup dulu. Buku temanya ditutup dulu. Kerjakan secara mandiri. Jangan lupa menulis nama dan tanggal hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. 15 Agustus 2023. Agustus 11. Jangan. Dibaca baik-baik ya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan.
Tidak apa-apa, silakan. Silakan duduk kembali. Sudah semua mengumpulkan soalnya? Sudah. Oke. Nah sekarang kita akan merefleksikan kembali pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bagian apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Kerja Kerja kelompok. Apalagi? Mempresentasikan. Kalau bagian dance-nya tidak suka? Suka. Bagus kan dance-nya? Nah, kalau begitu, adakah kesulitan yang kalian temui pada saat mengerjakan KPTK atau memahami materi? Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Mudah dipahami? Mudah. Dari apa mudah dipahami? Karena bisa melihat apa? Videonya ya lebih jelas, bisa kita lihat secara langsung lewat video, bisa jelaskan gitu ya. Nah, baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bermakna ya. Untuk itu, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan Indra memimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dan kita sampai di sini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.